Halo Sobat Kalimantan Selatan dan netizen Indonesia. Mari kita lihat sebuah video yang diunggah akun YouTube Teras Kata. Tapi, ingat ya, jangan ditelan mentah-mentah informasi dari video tersebut. Karena fakta sesungguhnya akan berbicara. Kalau untuk transmigrasi pertama di sini mereka dapat 3, Pak. Tanah pekarangan seluas 2.500 meter. Yang kedua, tanah lahan 1, kebun, itu luasnya sekitar 7.500 meter. Yang kedua, namanya itu lahan 2, itu sekitar 10.000 meter. Ya susah aja cari kerja. Salah seorang warga desa Tegalrejo, Kecamatan Tanah Bumbu, Mbah Zuhri, merasakan kekejaman sang pengusaha. Dirinya sengaja mengikuti program transmigrasi pada tahun 1982 agar dapat mengubah nasib hidup yang tergolong susah di tanah kelahirannya. Lahan yang didapatkan dari pemerintah harus diikhlaskan kepada pengusaha yang mengambil dengan cara-cara licik dan terkesan memaksa. Makan itu sulit di sana itu, gitu nah. Orang tua tidak punya. Lah rumah-rumah saya sudah saya jual kan gitu. Sang pengusaha memaksakan kehendaknya kepada korban dengan cara seperti mencuri dan paksaan untuk menandatangani berkas atau dokumen persetujuan jual beli. Orang sana yang nukar, terus sertifikatnya itu dibawa sini minta tanda tangan saya. Soalnya anaknya yang jual ini takut minta gitu nah. Kerabat Mbah Zuhri yang berasal dari Tuban mengalami hal yang sama. Bahkan tidak ada ganti rugi kepada dirinya setelah lahan 1,75 hektar miliknya dirusak oleh perusahaan tambang batu bara. Mbah Sukadri menanami berbagai macam sayuran, buah, dan sawit di tanah yang subur pada masanya. Kini, rumput saja tidak tumbuh lagi. Saya tanduri sawit itu segini saja itu, ini pupuk kuat, nggak pupuk loh. Sudah mahal Pak, ya nggak ada itu ya. Jadi penyerobotan lahan tak hanya terjadi kepada warga transmigrasi. Sang pengusaha tak berhati nurani juga membabat lahan milik masyarakat berdarah daging Borneo. Abah Sarah yang menetap bersama keluarganya di Sungai Dua, Kecamatan Tanah Bumbu, harus merelakan kepergian istrinya yang terkena penyakit stroke setengah badan seusai lahan miliknya dirampas sang pengusaha. Kalau dokter itu bilang stroke ringan. Bagian kiri. Setengah. Iya, setengah. Ini sampai 3 bulan. Dokter bisa bicara bagus saja. Warga lokal yang telah lama menetap di tanah kelahirannya pun merasakannya. Mamah Rapli menjadi korban keserakahannya. Kebun sawit miliknya yang hampir panen dibeli secara paksa dengan harga yang sangat murah. Punya pas nanam, ini kan sudah menikmati sedikit berapa tahun, kurang lebih 5 tahun 4 tahunan. Oh, udah berbuah gitu? Iya berbuah, sudah yang sisanya kada diambil itu. Sangat tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukannya. Oma haratan panen-panennya orang tiap minggu kok. Hasilnya paling kada orang berapa juta seminggu. Timbul kada ada lagi apa pencarian? Orang itu aja di sini nggak ada orang kerjaan nang perusahaan tuh nggak ada. Kalau orang kampung asli perkebunan tuh bang padi, jangankan sawahnya aja habis di sana diambil Sungai Hanau tuh. Pada kalau lagi orang nanam padi. Melakukan perlawanan bukanlah jalan keluar. Pasalnya, jika melawan mereka tak akan mendapatkan apapun. Tetap kada hawa. Makin kada dibayar. Makin kada dibayar. Ya pakai orang dulu. Nah, kita sudah melihat videonya bukan? Sekarang, saatnya fakta berbicara. Mari kita saksikan bersama-sama. Salah video yang ditayangkan oleh pihak yang jurang anggaplah tidak bertanggung jawab, jurangnya tolong dihapus. Nah itu sebab aku pihak kita jurang juga merasa keberatan dijadikan tombak atau tameng ibaratnya untuk menyerang pihak jurang seorang atau siapa lu kereta keberatan juga kan. Nah itu tolong aja dihapus semuanya itu kan. Nah itu
penggusuran tanah itu ulun tidak ada punya lahan di situ, dan ulun dipaksa mulai video itu dan diiming-imingi kopi sama gula, dan ulun minta maaf benar lan Pak Haji Isam karena terbuat nama-nama Sidin, dan atas video itu tolong bana dihapus, ulun tidak terima. Sebujurnya ulun kada bisi lahan di lokasi itu, tapi masalah penggusuran itu sudah dibayar orang. Jadi Haji Isam kada ada tersangkut pautnya. Jadi kami cuma dipaksa bulah video ini diimingi gula sama kopi, itu aja. Jadi ulun banyak-banyak minta maaf. Kita buat ngaran haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setiawan, Sekretaris Desa Tegalrejo, Kecamatan Kumbang Hilir, Kabupaten Kota Baru, ingin mengklarifikasi video yang berjudul Tangan Oligarki Sang Haji Rakyat Tak Kuasa yang diupload oleh channel Teras Kata. Yang pertama, pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 bertempat di kantor Desa Tegalrejo, saya didatangi oleh 4 orang yang mengaku sebagai YouTuber yang mengatakan kepada saya ingin membuat video yang mempromosikan Desa Tegalrejo. Dengan alasan itu saya menjelaskan tentang sedikit profil Desa Tegalrejo, dimulai dari Trans 82 yang awalnya itu 500 KK, sekarang berkembang menjadi 1.900 KK. Di saat itu juga saya menjelaskan tentang usaha atau mata pencarian warga Desa Tegalrejo, dan juga menjelaskan tentang wisata yang ada di Desa Tegalrejo. Terkait dengan judul yang dibuat oleh channel tersebut, saya tidak tahu sama sekali. Yang dikatakan oleh mereka adalah mereka ingin mempromosikan Desa Tegalrejo dilihat dari sisi penduduknya, usahanya, atau mata pencahariannya. Saya juga tidak pernah menyampaikan statement-statement yang menggiring kepada opini negatif seperti yang ada pada video tersebut. Semoga pihak pembuat video mengerti dan men-take down video tersebut, karena jujur saya di sini merasa dibohongi dan dirugikan dengan tayangnya atau beredarnya video tersebut di YouTube. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setiawan, Sekretaris Desa Tegalrejo, Kecamatan Kumbang Hilir, Kabupaten Kota Baru, bersama dengan Mbah Juri dan Bapak Sukadri ingin mengklarifikasi video YouTube yang berjudul Tangan Oligarki Sang Haji Rakyat Tak Kuasa yang beredar di YouTube oleh channel Teras Kata. Yang pertama, pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 saya didatangi oleh 4 orang yang mengaku sebagai YouTuber yang ingin mengeksplor Desa Tegalrejo. Dengan alasan itu saya kemudian menjelaskan sedikit tentang profil Desa Tegalrejo, yaitu dimulai dari Trans 82 hingga sekarang. Yang awalnya ada 500 KK, kemudian berkembang menjadi 1.500 KK. Saat itu saya juga menjelaskan tentang keadaan masyarakat sekitar, usaha masyarakat Desa Tegalrejo, dan juga saya juga menjelaskan pariwisata yang ada di Desa Tegalrejo. Terkait judul yang dibuat oleh channel Teras Kata, saya sama sekali tidak mengetahui judul tersebut dan tidak mengkonfirmasinya juga kepada saya. Yang dikatakannya adalah ingin mempromosikan Desa Tegalrejo dari sisi pendapatan, dari sisi penduduk, dan dari sisi pariwisata. Jujur kami di sini merasa dirugikan dan dibohongi oleh video tersebut, karena
video tersebut sama sekali tidak benar yang ada di dalam video tersebut. Dan juga di sini saya mewakili Mbah Juri dan juga Pak Sukadri menegaskan bahwa lahan mereka sama sekali tidak dirampas oleh Haji. Lahan mereka sama sekali tidak dirampas oleh Haji. Untuk lahan mereka masih mereka kelola sendiri, mereka panen sendiri, dan mereka menikmati hasilnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Tegarrejo beserta warga Desa Tegarrejo menyatakan keberatan atas beredarnya video konten YouTube dengan judul Tangan Oligarki Sang Haji Rakyat Tak Kuasa yang diunggah akun YouTube channel Teras Kata karena sudah membuat fitnah dan kegaduhan di Desa Tegarrejo. Kami berharap kepada Kapolri untuk menindak tegas pembuat video YouTube ini sehingga ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan fitnah. Demikian pernyataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.